Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa kembali di tahun yang baru, tahun 2021 dalam program Good News. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Trust His Heart. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak mampu memahaminya, kita tidak mampu mengertinya. Baik apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, maupun apa yang akan terjadi dari hari esok, hari depan, di sepanjang tahun 2021 ini. Namun dalam segala keterbatasan kita, ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus tetap kita miliki. Apa itu? Mari kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, dalam segala keterbatasan kita untuk memahami dan mengerti kehidupan kita yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan apa yang akan terjadi dalam hidup ini, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, mari tetap percayai hatinya Tuhan. Firman Tuhan tadi jelas katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Artinya apa? Kita punya Tuhan yang sungguh besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak mungkin dengan akal pikiran kita sebagai manusia kita mampu memahaminya dan mengertinya. Karena firman Tuhan jelas katakan, keputusan-keputusannya, keputusan-keputusan Tuhan tak terselidiki, dan jalan-jalan Tuhan tak terselami. Maka yang harus kita miliki dan kita lakukan, mari kita sama-sama tetap mempercayai hatinya Tuhan. Karena dari Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum kita dijadikan, sebelum kita dibentuk, bahkan sampai di waktu yang kita belum ada, Tuhan ada. Dia tahu dari awal sampai akhirnya, karena dia Alfa dan Omega. Dia tahu yang terbaik. Dia tahu apa yang terbaik. Untuk itu penting bagi setiap kita tetap mempercayai hatinya Tuhan. Sekalipun kita nggak ngerti dengan akal pikiran kita. Tapi hatinya Tuhan tidak pernah berubah. Hatinya Tuhan penuh dengan cinta. Hatinya Tuhan penuh dengan kasih. Hatinya Tuhan adalah cinta itu sendiri, kasih itu sendiri. Dia tidak pernah merancangkan apa yang jahat dalam kehidupan kita. Untuk itu dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia untuk mengerti dan memahami, jangan pernah komplain, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mencurigai Tuhan, jangan pernah kecewa kepada apa yang menjadi keputusan Tuhan dengan apa yang menjadi jalan-jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan tadi jelas, tak terselidiki dan tak terselami keputusan Tuhan dan jalan-jalannya Tuhan. Tetapi ketika kita tetap mempercayai hatinya Tuhan, firman Tuhan katakan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hatinya Tuhan, apa yang ada di hatinya Tuhan adalah baik adanya.
kasih setianya untuk selama-lamanya. Tidak ada bayang-bayang perubahan. Waktu tidak bisa menelan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Situasi keadaan yang buruk sekalipun yang terjadi dalam hidup kita maupun di sekitar kita tidak pernah bisa merubah kebaikan hatinya Tuhan, kasih setianya Tuhan dalam hidup kita. Dia tetap Tuhan yang baik, sungguh sangat amat baik. Dan kasih setianya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya buat saudara dan saya. Tetap percayai hatinya Tuhan. Tetap percayai hatinya Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetap percayai hatinya Tuhan. Dia mengerjakan, Dia merancangkan, Dia memutuskan, Dia membuat jalan-jalan dalam hidup kita. Ya baik, sekalipun kita tidak mampu mengerti dan memahaminya. Yang kedua, yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan adalah mari kita tetap memuliakan Tuhan. Mari kita tetap memuliakan Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kita alami, yang sedang kita alami, yang akan kita alami, mari kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Berkat kekayaan, bahkan keadaannya yang mungkin secara manusia kita lihat tidak baik, semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, apapun keadaan kita, walaupun secara manusia kita menilainya, melihatnya nggak baik, tapi Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Untuk itu, ingat, keberhasilan, kesuksesan, situasi yang buruk sekalipun yang sedang kita alami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Tetap permuliakan nama Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Apapun yang terjadi, sekalipun mungkin kita belum mampu memahami dan mengertinya, tetap muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.